Duduk siap, gerak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Luar biasa. Kalian pada hari ini dalam keadaan baik-baik selalu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita yel dulu ya. Siap. 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 SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. Dari SMA Jaya Mari. Di laut kita jaya, di darat kita sejahtera. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta Irma kita dalam doa untuk membuka pelajaran kita pada pagi hari ini. Irma, silakan. Marilah Bapak dan Ibu guru serta teman-teman sekalian, kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyelenggaraan yang Engkau berikan pada hari ini. Sekarang kami mau melaksanakan kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau menyertai kami hingga pelajaran kami selesai. Namun kami puji indah sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Irma yang sudah menghantar kita dalam doa pada pelajaran pagi hari ini. Masih semangat? Baik, cek dulu kehadiran kalian hari ini ya. Siapa-siapa yang tidak hadir? Siap. Hari semua. Luar biasa ya, kalian hari ini semuanya hadir. Ibu bangga bahwa anak-anak ibu hari ini semuanya sekolah dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baik, untuk pelajaran kita hari ini dengan materi aku pribadi yang unik. Untuk itu ibu mau memberikan gambaran tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertama, menjelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Kedua, menjelaskan aspek-aspek diri yang unik dengan melihat kekuatan dan keterbatasan. Ketiga, membandingkan manusia diciptakan Allah berbeda dengan makhluk lain. Keempat, sikap apa saja yang muncul dalam menghadapi kemampuan dan keterbatasan. Dan kelima, merumuskan ajaran kitab suci tentang keunikan diri. Anak-anak, inilah 5 tujuan yang harus kita capai dalam akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah paham? Sudah lihat? Siap. Baik. Untuk itu, sebelum kita masuk ke materi kita tentang aku pribadi yang unik secara lebih mendalam, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa manusia diciptakan berbeda antara satu dan yang lain? Siapa tahu jawab? Andika. Karena manusia itu unik, satu, khusus, tiada duanya, bahkan kembar sekalipun. Luar biasa, Andika menjawab bahwa manusia itu unik. Kita beri aplaus untuk Andika. Berikut Ibu mau tanya lagi, apa yang membedakan manusia yang satu dengan yang lain? Siapa yang bisa jawab? Irma. Yang membedakan manusia dengan satu dan yang lain bisa kita lihat sendiri dari ciri-ciri fisik, sifat, bakat, dan kemampuan. Oke, luar biasa jawaban Irma. Kita beri aplaus untuk Irma. Baik, hari ini Ibu akan memberikan menggambarkan proses pembelajaran yang akan kita jalankan pada hari ini. Pertama, kita akan menyaksikan video tentang kemampuan dan keterbatasan.
wilayah. Baik, untuk masuk ke proses-proses ini, Ibu akan menayangkan video yang menceritakan tentang kemampuan dan keterbatasan. Baik anak-anak, kalian sudah menyaksikan video tadi? Oke. Ibu akan bertanya sedikit mengenai video yang kalian sudah tonton tadi ya. Pertama, apa kesan Anda ketika menyaksikan video tadi? Siapa yang tahu jawab? Setelah menyaksikan video tersebut, kesan saya merasa terharu, bangga, sedih, dan juga malu. Oke, terima kasih untuk Litvina. Kita beri aplaus untuk Litvina. Litvina mengatakan dia bangga, dia terharu, dan juga dia malu setelah menyaksikan video tersebut. Di sini dia bangga karena seorang perempuan yang cacat tetapi bisa bermain biola. Walaupun punya keterbatasan, tapi di sisi lain dia punya kemampuan. Baik, setelah menyaksikan video ini dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tanya, kalian luar biasa sudah menjawab dengan baik. Berarti kalian benar-benar mendengarkan, mengikuti pelajaran, menyaksikan video dengan penuh seksama ya. Oke, sekarang Ibu meminta kalian membentuk kelompok diskusi 4 orang, sehingga menjadi 5 kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan diskusi ini. Ada 5 pertanyaan ya. Kelompok 1 Dori dan teman-teman, kelompok 2 Santi dan teman-teman, kelompok 3 Andika dan teman-teman, kelompok 4 Siti dan teman-teman, dan kelompok 5 Alvaro dan teman-teman. Ibu beri waktu 10 menit. Anak-anak, sudah habis diskusinya? Baik. Sekarang kalian dengan kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kalian. Siap? Oke, kelompok pertama kelompoknya Irma. Pertanyaannya, jelaskan pengertian manusia sebagai pribadi yang unik. Silakan. Karena manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling tinggi dan istimewa. Setiap manusia diciptakan unik, berbeda satu dengan yang lain, bahkan kembar sekalipun. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Sekian dari saya. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok satu. Ya, manusia sebagai makhluk pribadi yang unik. Unik di sini satu, khusus, tersendiri, tiada duanya, bahkan kembar sekalipun. Dan manusia itu istimewa, indah, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Baik, Ibu akan memberikan penuturan
Bahkan Allah memberi saya perintah sebagai manusia untuk berpuasa dan menjaga makhluk lain dan alam ciptaan. Oke, luar biasa ya. Benar sekali jawaban Firman. Kita beri aplaus untuk Firman. Baik, membaca kitab suci ini, perasaan kita setelah kita mengganti kata mereka dengan kata kita sendiri, nama kita sendiri, kita merasa terharu. Kenapa? Kita merasa terharu karena Tuhan menciptakan kita manusia ini berbeda dari makhluk lain. Tuhan menciptakan kita paling istimewa, indah dari makhluk ciptaan lain. Itu kita merasa terharu, bangga dan terharu kepada Tuhan yang telah menciptakan kita manusia ini berbeda dari makhluk ciptaan lain. Pertanyaan berikut dari pendalaman materi kitab suci ini, pesan apa yang ada dalam kitab Kejadian ini tentang keunikan manusia? Siapa yang tahu jawab? Oke, Bria, silakan. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah dia. Ya, baik. Terima kasih untuk Bria. Baik anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita tentang aku pribadi yang unik sudah sampai sini. Berikut Ibu akan memberikan refleksi dan kalian membuat refleksi. Ini tugas mandiri ya, tugas pribadi kalian membuat refleksi dari pelajaran yang kalian terima dari pagi hari tadi sampai sekarang. Refleksi ini merupakan tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Nanti pertemuan berikut baru kalian kumpulkan. Bagaimana yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran ini? Ya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Ini sebagai bahan refleksi kalian ya. Setelah mengikuti pelajaran yang diberikan pada pagi hari ini. Oke. Untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian membuat doa spontan yang berisikan pujian, syukur kepada Tuhan yang menyatakan bahwa aku diciptakan sebagai pribadi yang unik. Dengan berakhirnya Ibu menyampaikan tugas ini, berakhir pula pelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu minta